Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Sehat-sehat semuanya ya. Selamat berjumpa di channel Bakhtiar Taufik. Jangan lupa untuk pertemanan kita subrek, like, komen dan di share. Oke, dalam kesempatan ini saya ingin membuat satu video tentang masalah kurban. Oke ya. Selamat mengikuti. Bagikan kepada yang lain. A few moments later. Teman-teman, Masya Allah, sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Tinggal berapa hari lagi nih kira-kira nih. Hari Raya Idul Adha, yaitu hari raya yang sangat mulia, Masya Allah. Hari Raya umat Islam. Dalam setahun 2 kali kita berhari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha ini adalah hari raya yang identik dengan penyembelihan hewan kurban. Karena disebut adha itu adalah berkurban. Jadi dengan menyembelih hewan kurban kita mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang kaum muslimin sedang berkumpul loh di Mekah Al-Mukarramah. Mereka mengerjakan ibadah haji di sana. Kita yang tidak mengerjakan ibadah haji, diperintahkan, disunahkan untuk berkurban. Bagi siapa? Bagi mereka yang mampu. Kalau ente termasuk orang yang mampu, berkurban. Ya, jangan sampai nggak berkurban. Kata Nabi, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Gitu. Barang siapa yang punya keluasan rizki, duit banyak, harta melimpah, tapi dia tidak mau berkurban, kata Rasul, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Masya Allah. Rasul nggak mau bergabung sama orang-orang yang demikian, yang punya harta banyak, yang harusnya dia berkurban, dia tidak mau berkurban. Rasul nggak senang. Rasul tidak senang, tidak suka kepada orang demikian. Jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Sana, misah. Pisahkan diri. Masya Allah. Artinya, kalau memang punya kesempatan kita untuk berkurban, berkurbanlah. Walaupun pada setiap tahun ya kita berkurban bagi mereka yang mampu. Umpamanya begini nih. Tahun ini kita mampu berkurban. Tahun besok masih punya uang juga dan mampu untuk berkurban, maka berkurban lagi. Tahun depannya lagi kita masih punya uang lagi untuk bisa berkurban, maka berkurban lagi. Gitu caranya. Jangan digilir. Tahun ini bapaknya, tahun besok istrinya, mamahnya, tahun besoknya lagi anaknya, digilir jadinya. Bukan begitu teman-teman. Jadi siapa yang punya duit begitu, ya siapa yang mampu untuk berkurban, jadi dialah yang diperintahkan untuk berkurban. Kalau tahun ini suaminya mampu berkurban, maka suaminya lah yang berkurban. Tahun besok ternyata suaminya nggak punya uang untuk berkurban, ternyata istrinya yang mampu untuk bisa berkurban, ya gitu kan. Dapat rezeki nomplok umpamanya istrinya, maka istrinya lah yang harus berkurban begitu. Kalau masih ada lebihnya, boleh dia bagi suaminya untuk bisa berkurban. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan digilir. Jadi setiap tahun kalau memang kita mampu untuk berkurban setiap tahun begitu. Selagi kita mampu begitu teman-teman. Oke. Ya, mampu kan ente? Tuh duitnya banyak tuh, lihat tuh di kantong tuh. Masya Allah. Nggak kurang kan duitnya? Juga nggak lebih kan? Pas. Duit kurang, nggak laku. Duit lebih juga nggak laku. Duit pas yang laku tuh. Masya Allah teman-teman. Oke. Kalau kita menyembelih hewan kurban, sembelihlah dengan cara yang baik. Begitu, sembelih dengan cara yang baik. Gitu ya. Kalau kita nggak mampu menyembelih sendiri, ya minta tolong kepada orang yang mampu. Kalau sekarang kan ada panitia kurban tuh. Itu semuanya dikelola oleh panitia kurban, baik dalam pemotongannya maupun pemberian atau pembagian dagingnya. Begitu teman-teman. Nah, untuk pemotongan ini Rasul pernah bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan melakukan perbuatan baik terhadap sesuatu. Jadi kita harus memperlakukan sesuatu dengan baik. Fa iza qaltaltum fa ahsinul kitlah. Wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhah.
Maka apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Dan apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Begitu. Jadi sembelihnya dengan baik, begitu ya. Wal yahidda ahadukum syafratahu, maka hendaklah alat penyembelihannya itu pisau, golok, pedang dan yang lain-lainnya harus yang tajam. Wal yurih jabihatahu, iya, hendaklah dia mempercepat kematiannya. Begitu. Jadi kalau pisaunya atau alat sembelihnya itu tajam, maka kematian hewan yang kita sembelih itu akan lebih cepat. Tapi kalau pisaunya tumpul, nah ini kematian hewan pun akan lambat. Nah ini kan akan menyiksa kan? Ini akan menyiksa hewan. Karena itu secepat mungkin kita menyembelihnya supaya secepat mungkin pula hewan yang kita sembelih itu matinya. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada rasa penyiksaan atau rasa tersiksa hewan tersebut dengan penyembelihan itu. Jadi secepat mungkin tuh. Gitu teman-teman. Masya Allah. Lakukan ya. Asah dulu pisaunya. Jangan diemut-emut pisaunya. Diasah. Masya Allah. Beli pisau yang tajam. Sebelumnya minta asahin. Biar tajam begitu ya. Biar enak buat motongnya. Cepet. Oke teman-teman. Lalu bagaimana orang yang menyembelih itu? Kalau seandainya kita nih nggak bisa menyembelih sendiri. Lalu kita serahkan orang lain untuk menyembelih, boleh nggak bagian daripada daging atau bagian sesuatu anggota dari hewan kurban kita itu kita berikan kepada orang yang menyembelih sebagai alat pembayaran? Boleh nggak tuh seperti itu? Artinya kita bayar dengan daging atau anggota badan daripada hewan kurban kita. Boleh nggak itu kita jadikan alat pembayaran kepada orang yang menyembelih gitu, sebagai upahnya ya gitu. Masya Allah. Ini yang jadi masalah nih. Pernah Ali bin Abi Thalib, pernah beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, memerintahkan kepada aku untuk mengurus hewan kurbannya. An uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'alal masakin. Dan aku bagikan dagingnya itu dan kulitnya juga dan pakaian hewan kurban itu kepada orang-orang miskin, kata dia. Ya, wala u'tiya fi zazaratiha syai'an minha. Dan aku tidak boleh memberikan kepada orang yang menyembelihnya itu ya bagian daripada hewan kurban itu walaupun sedikit ya. Jadi tidak boleh memberikan bagian dari hewan itu kepada si penyembelih sebagai alat bayaran. Nah, gitu teman-teman. Jadi harus dengan hal yang lain kalau kita ingin memberi berbentuk uang umpamanya atau barang, kira-kira begitu ya. Jangan dengan bentuk hewan kurban itu tadi, bagian daripada hewan kurban. Gitu teman-teman. Ya, kebanyakan di kita kan gitu tuh. Kita suka ngasih kepala, baik itu kepala sapi, kepala kerbau atau kepala kambing, kira-kira begitu ya, untuk dijadikan sebagai upah untuk orang yang nyembelih hewan kurban itu. Sebenarnya itu nggak bagus ya. Atau kulitnya suka dijadikan upah. Nah, umpamanya aturan bayarannya 100.000 atau 200.000 kepada si penyembelih, ternyata kita kasih kulitnya dengan uang 50.000. Kadang begitu tuh. Itu jangan ya, jangan. Jadi kalau kita ingin membayar kepada orang yang nyembelih hewan kurban itu cukup dengan uang saja, kira-kira begitu ya. Kan ada tuh uang dari panitia yang memang sudah dipintakan sebelumnya kan, kira-kira begitu ya. Baik bagi yang ingin berkurban silakan mendaftarkan diri umpamanya ke panitia, nanti sekian jumlahnya sekaligus dengan
biaya pemotongannya dan yang lain-lainnya. Kan biasanya begitu tuh. Iya. Jadi jangan berbentuk daging atau bagian daripada hewan kurban yang kita berikan kepada si penyembelih, tetapi cukup dengan uang saja. Kira-kira begitu. Oke teman-teman, ya semoga bisa dipahami walaupun video ini pendek, semoga bermanfaat. Kalau memang bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik, bagikan kepada yang lain. Di-share supaya yang lain juga paham. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.